sah, ya kan, untuk menegakkan dan mendakwahkan syariat Islam ini tidak perlu disangsikan lagi. Dan mereka mengorbankan jiwa, harta, dan keluarga mereka untuk membela Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk membela dakwahnya, menegakkan dakwahnya. Beberapa contoh dari kisah bagaimana kesetiaan para sahabat kepada Rasulullah SAW. Abu Bakar As-Siddiq ketika berhijrah menemani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesampainya di Gua Thaur, dan sebelum masuk ke gua, ya kan, Abu Bakar melarang Rasulullah SAW untuk masuk lebih dahulu. Biarkan diri saya dahulu ya Rasulullah yang masuk ke dalam gua. Tujuannya apa? Kalau ada apa-apa, ada binatang buas atau apa di dalamnya, biar saya dulu, ya kan, yang menjadi korban, dan engkau dalam keadaan selamat wahai Rasulullah SAW, supaya kalau terjadi sesuatu hanya akan menimpa dirinya dan bukan diri Rasulullah SAW. Kemudian setelah Abu Bakar masuk ke dalam gua, beliau mendapati banyak lubang di dalam gua tersebut. Lubang-lubang binatang apa ini? Seperti kalajengking, ada apa semua seperti itu. Nah, maka kain bajunya dia sobek, ya kan, untuk menyumpal lubang-lubang tersebut. Hingga tersisa 2 lubang. Kainnya sudah habis. Tinggal tersisa untuk menutupi aurat dia. Kemudian akhirnya bagaimana? Kedua kakinya dia julurkan untuk menutupi 2 lubang tersebut. Kemudian setelah itu dia mempersilahkan Rasulullah untuk masuk. Nah, sekarang silahkan masuk wahai Rasulullah SAW. Maka Rasulullah pun berbaring dan tidur diangkat di atas pangkuan Abu Bakar As-Siddiq. Ini sebagai bukti kecintaan Abu Bakar. Tidak mungkin orang yang tidak cinta berani berkorban dan melakukan perbuatan seperti ini. Ini bukti orang yang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu Rasulullah tidur di atas pangkuannya, dan tetap Abu Bakar tidak bergerak kakinya untuk menutupi 2 lubang yang tersisa, yang belum ditutup dengan kainnya tersebut. Dan ternyata kakinya dipatok oleh kalajengking atau binatang yang keluar dari lubang tersebut, dan ditahan oleh Abu Bakar Siddiq. Ditahan dan berusaha untuk menahan rasa sakitnya dan tidak bergerak karena dia takut Rasulullah terbang, supaya Rasulullah SAW tidak terbangun dan tidak membangunkan Rasulullah kecuali tetesan air mata yang mengalir dari mata Abu Bakar As-Siddiq dan mengenai wajah Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah terbangun dan melihat keadaan Abu Bakar yang sudah berkeringat karena racun yang sudah mulai menjalar di tubuhnya. Kemudian setelah itu Rasulullah ketika mengetahui sebabnya, Rasulullah berdoa dan meniup sambil meludah di tempat luka yang di situ disengat Abu Bakar As-Siddiq, sehingga hilang rasa sakitnya dan sembuh. Dan ketika berjalan mendampingi Rasulullah menuju ke Madinah dalam hijrahnya, kadang di samping kanan, kadang di samping kiri, kadang di depan, kadang di belakang. Kata Rasulullah, kamu sedang apa Abu Bakar? Saya takut ya Rasulullah, mungkin ada musuh, ada orang yang datang dari kiri. Saya berharap supaya yang kena panah dulu itu saya, dan jangan sampai, ya kan, engkau terluka. Sahabat Suhaib Ar-Rumi, ya kan, Suhaib ibn Sinan Ar-Rumi, ketika hendak berangkat ke Madinah untuk berhijrah mengikuti Rasulullah SAW, sahabat ini dihalangi oleh kaum Quraisy, diintai oleh kaum Quraisy. Dia dulu seorang budak yang dicuri, kemudian dibawa ke Romawi. Kemudian dia berhasil untuk mencari kebenaran, seperti kisahnya Salman Al-Farisi, sampai dia bertemu dengan Rohib dan diberitakan tentang datangnya Nabi terakhir sampai ke Mekah. Kemudian dia menjadi manusia yang berhasil di Mekah dan menjadi orang yang kaya. Dari seorang budak menjadi orang yang kaya raya. Kemudian
Setelah itu masuk Islam dan mengikuti Rasulullah SAW. Nah, ketika mau pergi ke Madinah diintai oleh orang-orang kufar Quraisy. Kemudian setelah itu ketika berhasil untuk melarikan diri, dikejar oleh orang kufar Quraisy, ya kan, dan kena, ditangkap. Kemudian kata orang kufar Quraisy, kamu kemari miskin, datang dan masuk ke kota ini dalam keadaan miskin dan hina. Sekarang hartamu telah menumpuk hingga kamu bisa mendapatkan apa saja yang kamu sukai. Sekarang kamu akan keluar dan pergi dari sini, maka kami tidak akan membiarkan jiwamu dan hartamu pergi dari sini. Kemudian kata Suhaib Ar-Rumi, dia berkata kepada orang kufar Quraisy, sekarang kalau misalnya harta saya tinggalkan seluruhnya untukmu, tapi biarkan saya untuk berhijrah dan menyusul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkenankah kalian untuk melepaskan saya? Harta yang saya miliki ambil semua, kata dia. Tapi persilahkan saya untuk berhijrah, menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang kufar Quraisy, gila harta. Taib, setuju, berikan seluruh hartamu. Diantar, ditunjukkan di rumahnya mana tempat penyimpanan hartanya di Mekah ketika itu, diserahkan semua. Sekarang persilahkan saya untuk pergi. Ya, silahkan kamu pergi, berangkat, ya kan. Diambil seluruh hartanya dan dibiarkan dia berhijrah. Dan Suhaib pun melanjutkan perjalanannya dengan membawa keyakinan dan agamanya tanpa memperdulikan harta bendanya. Kayak orang Saudi, tuz, ya kan, ambil, saya nggak butuh harta, saya butuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kegembiraan pun terpancar dari wajahnya, seakan-akan tidak ada sesuatu pun yang hilang dari dirinya dan tidak pernah merasa rugi. Ketika capek berhenti, ingat Rasulullah, belum sempat istirahat lama, berangkat lagi. Istirahat lagi, terasa capek, ingat Rasulullah, berangkat lagi. Ini manusia-manusia yang kecintaannya dan bukti kecintaannya benar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sampai di Kuba, ya kan, Rasulullah melihat kedatangan Suhaib Ar-Rumi. Maka ketika itu Rasulullah pun menyambut Suhaib Ar-Rumi dengan ucapan apa? Rabihal bai'u ya Aba Yahya, Rabihal bai'u ya Aba Yahya, Rabihal bai'u ya Aba Yahya. Ya kan? Engkau telah beruntung dalam perniagaanmu, hai Aba Yahya. Engkau telah beruntung dalam perniagaanmu, hai Abu Yahya. Engkau telah beruntung dalam perniagaanmu, Abu Yahya. Diulang sebanyak tiga kali. Dengan penuh kegembiraan Suhaib Ar-Rumi menjawab perkataan Rasulullah SAW dan sambutan beliau kepada dirinya, demi Allah, tidak ada sesuatu pun yang mendahului diriku untuk menyampaikan berita tentang kedatanganku ini kepadamu, hai Rasulullah, kecuali Jibril. Saya yakin engkau menyambutku dengan perkataan seperti ini, tidak lain sudah ada yang mendahuluiku, memberitakan tentang berita kedatanganku ini, dan tidak lain kecuali Jibril. Bayangkan, Allah sampaikan kedatangan Suhaib Ar-Rumi melalui wahyu yang dibawa oleh Jibril kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia terbaik, dan Allah mengabadikan kisah perjuangannya untuk mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kan, dengan tinta emas yang tertulis di dalam Al-Quranul Karim. Bukti cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah turunkan sebuah ayat. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardhatillah wallahu ra'ufum bil ibad. Di antara manusia ada mereka yang mengorbankan dirinya dan jiwanya untuk mencari apa? Keridhaan Allah. Karena kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah merupakan perintah dan kewajiban dan jalan untuk mendapatkan kesempurnaan cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sungguhnya Allah Maha Penyantun terhadap hamba-hambanya. Inilah bukti manusia yang benar cintanya kepada
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu saja saya ambilkan dari sejarah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana cinta para sahabatnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam satu peperangan saja, perang Uhud. Bagaimana perjuangan Rasulullah, bagaimana perjuangan para sahabat Rasulullah SAW karena cinta mereka dalam membentengi, membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun mereka harus mengorbankan jiwa-jiwa mereka. Abu Talha radhiyallahu an berdiri di depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai tameng dan perisai, ya kan, untuk menjaga panah-panah musuh yang mengarah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia jadikan dadanya dan kulitnya sebagai perisai dan tameng. Seperti ini karakter manusia yang akan berkhianat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sepeninggal beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti dikatakan oleh orang-orang Syiah dan orang-orang Rafidhah yang lancang mulutnya, berani menghina, mencerca, dan bahkan mengkafirkan sahabat Nabi Muhammad SAW dan menuduh mereka berkhianat kepada Rasulullah. Seperti ini karakternya. Dan terbukti dalam sejarah bagaimana perjuangan mereka mendampingi Rasulullah SAW dan memperjuangkan dakwah Islam, membela Rasulullah dengan harta, jiwa, dan bahkan keluarganya. Ketika berhijrah kembali lagi, Abu Bakar As-Siddiq berserta dengan Rasulullah SAW memerintahkan anak putrinya untuk mengirim makanan dan membawa berita tentang keadaan orang-orang kufar Quraisy yang melakukan sayembara siapa yang bisa nangkap Muhammad.